Oskadon. Kedua prajurit itu saling pandang. Jiwa mereka tiba-tiba menjadi tegar. Perlahan-lahan mereka bisa mengusir keresahan dan duka yang melanda hati. Salam MNB Lover. Rama Wisesa terus memandang kedua prajurit itu secara bergantian. Dengan penuh persahabatan, dia menepuk pundak prajuritnya. Aku yakin, sebagaimana kita pergi, begitulah kelak kita kembali. Kita harus selamat dan kita harus merebut kemenangan. Kemenangan di tangan kita. Hidup Mataram! Hidup Mataram! Bagus. Hanya semangat yang bisa memacu kita untuk maju. Kita harus memiliki keyakinan. Walaupun kecil, kita harus membanggakan diri. Kecil bukan berarti tidak kuat. Dan besar bukan berarti bisa semena-mena dan berbuat apa saja. Terima kasih Sang Rama. Hamba rasanya bisa menemukan keyakinan dalam hal ini. Hamba yakin kita akan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Ya, hamba juga yakin Sang Rama. Ya, kita memang harus yakin. Kemenangan tidak harus diawali dengan pengorbanan. Percayalah pada takdir dan nasib. Kalau memang kita harus mati dalam peperangan itu adalah nasib. Dan itu merupakan takdir bahwa anak-anak kita harus kehilangan kita. Tapi jangan lupa, mereka yang kita tinggalkan akan memiliki kebanggaan tersendiri. Karena orang tuanya adalah pejuang. Nama orang tuanya pernah dicatat dalam sejarah. Iya, hamba ingin gugur sebagai pahlawan, bukan sebagai pengkhianat. Semua orang atau semua prajurit ingin mati sebagai kesuma bangsa, sebagai pahlawan. Tidak akan pernah ada orang yang mengimpikan mati sebagai pengkhianat ataupun pemberontak. Kalaupun hal itu ada, maka suratan takdir mereka memang demikian. Banyak prajurit Mataram yang ada di Merak Jingga yang tidak menduga bahwa mereka akhirnya harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Dan mereka menjadi seorang pengkhianat. Mungkin kalau dulu mereka tahu bahwa Merak Jingga bakal memberontak, pasti mereka tidak mau menjadi prajurit Merak Jingga. Iya, benar Sang Rama. Nah, sekarang kalian bersiaplah. Berjagalah dengan baik. Jangan lengah. Karena menurut perkiraanku, musuh-musuh Mataram sudah semakin dekat. Dan ingat pesanku, biarkan semuanya masuk. Setelah itu, barulah kita bergerak. Kalau kita patuh pada peraturan dan perintah, maka keselamatan dan kemenangan akan menyertai kita semua. Kita gagal kalau kita tidak sabar dan gegabah. Nah, sekarang aku akan pergi ke sebelah sana. Kalian berjagalah dengan waspada. Sang Rama, sepertinya ada suara kuda yang menuju kemari. Oh, iya. Ada yang datang kemari. Selamat pagi Paman Wisesa. Maaf aku mengganggu dan mengejutkan Paman. Nak Mas Rangga Geni, tumben berkuda sepagi ini. Apakah sudah tidak memiliki ilmu peringan tubuh lagi? Ataukah telah berubah menjadi malat? Paman Wisesa bisa saja. Memang Paman, aku lagi malas. Oh ya, bagaimana kabarnya Paman? Baik-baik saja Nak Mas. Ada apa Nak Mas? Apakah kau membawa berita? Tidak Paman, aku hanya ingin main-main. Tadi malam kami berjaga semalaman. Aku dan Cadar Perak berjaga di sebelah timur. Barangkali ada telik sandi Merak Jingga yang lewat daerah liar pegunungan. Lalu saat pulang, aku langsung kemari. Kalau begitu, mari kita istirahat di barak. Prajurit, kalian berjagalah dengan hati-hati. Nah, mari Nak Mas. Sendiko Sang Rama. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa sih obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk tuh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara. Karo pian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh,
sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak Jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untuk, aduh hilang kafe Jod. Wah hebat, oskadon hebat. Yang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Rangga Geni, dia kelihatannya begitu tenang. Aku tidak melihat ada sedikit pun kecemasan di wajahnya. Dia tetap seperti dulu. Ya, orang seperti dia kenapa mesti gelisah? Dia memiliki ilmu yang tinggi dan sangat hebat. Siapa yang bisa membunuhnya? Tak ada yang sanggup untuk membunuhnya. Mungkin semua prajurit yang ada di sini dikerahkan tak akan mampu menandinginya. Walau untuk menyentuh tubuhnya saja. Jadi wajar kalau dia itu tenang. Iya. Seandainya saja aku mempunyai ilmu seperti dia. Alangkah indahnya hidup ini. Aku akan jauh dari ketakutan dan kecemasan. Aku tak akan khawatir istriku menjadi janda dan anak-anakku kehilangan bapak. Walah Rere, penyakitmu kumat lagi. Ya hidup itu jangan suka menghayal. Karena kenyataan itu amat menyakitkan sekali. Ayah Kang, masa kan berhayal saja tidak boleh. Hayalan itu kan tidak bayar. Siapa bilang menghayal itu tidak bayar? Kau ini bisa saja Kang. Di mana-mana yang namanya menghayal itu kan memang tidak bayar. Kau malah bilang dibayar dengan nyawa. Makanya jangan suka diam saja di barat. Makanya hidup itu harus banyak bergaul biar tahu. Ini di saat mau perang diamnya di barat melulu. Kalaupun keluar ya seperti sekarang ini jaga. Kalau tidak perang di rumah ngelanin bini. Dengar ini. Coba kau bayangkan kalau kau lagi berjalan di tepi jurang. Lalu kau menghayal seandainya bisa terbang. Lalu kau loncat. Apa itu tidak mampus? Lalu nanti dalam perang kau menghayal jadi seperti Rangga Geni. Kan bisa modar di babat pedang dan tombak musuh. Apa itu tidak dibayar dengan nyawa? Alah Kang, pikiranmu itu terlalu berlebihan. Kalau dalam keadaan begitu, aku tidak akan mungkin menghayal lagi. Alah, orang gila saja tidak mau menghayal kalau dalam keadaan gawat begitu. Alah Kang, kau ini ada-ada saja. Apa yang kalian bicarakan? Dari tadi kelihatannya begitu bersungguh-sungguh. Tidak Tuan Citak, kami hanya bisa bicara biasa-biasa saja. Iya Tuan, biasalah mencari hiburan di saat-saat yang menegangkan seperti sekarang ini. Oh ya Tuan, tadi ada Rangga Geni datang. Rangga Geni? Kemana anak itu? Bersama Tuan Rama Wisesa, mereka ke barat. Ke barat? Iya. Kalau begitu, nanti tolong katakan ke Pati Bogotan kalau dia mencariku kemari. Katakan aku ke barat menemui Rangga Geni. Iya Tuan. Citak Anabrang dengan cepat menuju ke barat tempat tinggal Sang Rama Wisesa. Sementara itu di barat, Sang Rama Wisesa asyik berbincang dengan Rangga Geni. Nak Mas, aku senang sekali melihat kau datang. Sepertinya ketegangan yang ada di sekitar tempat ini tiba-tiba menjadi sirna. Paman Wisesa bisa saja. Jangan terlalu memandangku seperti itu, Paman. Aku berkata sejujurnya, Nak Mas. Kau bisa lihat sendiri kenyataannya, bukan? Bahwa sesungguhnya ketegangan yang ada di sini itu mencair begitu kau datang. Kedua prajurit itu tadi contohnya. Mereka baru saja dihantui oleh ketegangan. Antara peperangan dan keluarga. Antara kematian dan kedugaan.
Aku baru saja memberikan pandangan pada keduanya. Tapi di saat mereka melihat kau datang, wajah mereka berseri. Sepertinya keyakinan mereka untuk memenangkan peperangan ini tergambar jelas di wajah mereka. Dan para prajurit jaga di sekitar barak ini, ada senyum kesenangan tersungging di bibir mereka. Mata mereka berbinar. Ya, kalau memang kehadiranku memberikan sugesti pada jiwa mereka, aku merasa bangga. Sebab secara tidak langsung aku telah memberikan penawar ketegangan mereka. Aku telah memberikan suatu kekuatan dan kepercayaan di hati mereka. Aku harap Paman memberikan sedikit pengertian pada mereka, bahwa mereka tidak usah terlalu percaya padaku. Aku hanya manusia biasa. Aku bukan dewa yang bisa menjanjikan kemenangan dan kedamaian. Kalau mereka menganggap aku sebagai pembawa semangat, itu tidak apa-apa. Tapi aku tidak mau diagungkan dan dipuja, karena aku manusia seperti mereka, yang banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Ya. Aku yakin mereka tidak menganggap kau sebagai dewa. Tetapi mereka mengagungkanmu sebagai seorang pendekar besar, yang nantinya banyak membawa keberuntungan bagi keselamatan mereka. Karena semua orang tahu bahwa saat ini secara tidak langsung Mataram begitu mengharapkan dirimu. Aku tidak memungkiri kenyataannya, Nak Mas, bahwa Ki Panjalan itu sangat tergantung kepadamu. Menurutku, bahwa yang hanya bisa menghadapi Rakai Mahisa hanyalah dirimu, Nak Mas. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari Wisnu aturaken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara. Karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak Jet cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, antur segala penyakit. Oskadon. Benarnya beban yang harus kupikul saat ini berat sekali. Aku takut gagal, Paman. Aku takut harapan semua orang musnah di telan kenyataan yang terjadi kelak. Aku sudah bicara dengan guruku. Aku sudah bisa membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Rakai Mahisa. Ilmu jiwa langgeng. Ilmu itu berada di atas ilmu Pancasona dan Rawaronte. Ya, aku juga sudah mendengar tentang kedahsyatan itu. Tapi aku yakin kau pasti bisa mengatasinya. Apalagi kalau Nilot Kencana ada di sisimu. Penghuni Laut Selatan itu pasti tahu letak kelemahan dari ilmu ajian jiwa langgeng. Aku juga tidak bisa berharap banyak padanya, Paman. Karena dia sudah mengatakan padaku bahwa dia tidak bisa mempelajari kitab mantra naga bumi. Karena memang kitab itu hanya bisa dipelajari oleh manusia. Kalaupun ada siluman yang mempelajarinya, maka siluman itu harus kawin lebih dulu dengan manusia biasa. Jangan kau kecilkan harapan kami, Nak Mas. Besarkanlah jiwa kami bahwa sesungguhnya kau akan bisa mengatasi Rakai Mahisa. Paman Wisesa, aku berkata yang sesungguhnya. Aku tidak mau menipu. Aku mengatakan yang sebenarnya tentang kehebatan ilmu itu. Ya,
Aku tidak berjanji bisa mengalahkan Rakai Mahisa, tapi aku akan berusaha. Ya, itulah ucapan yang baik dan bersemangat. Aku meyakinkan diriku bahwa kau pasti bisa mengatasi Rakai Mahisa. Ya, semoga Dewata Agung memberkahiku, memberikan petunjuk terang dalam langkah dan gerakku. Kita hanya tinggal berdoa, Paman. Kemenangan Mataram pun kelak, kalaupun terjadi, itu adalah anugerah dari Dewata Agung. Ya, memang tangan Dewata yang kita butuhkan dalam saat seperti sekarang ini. Oh ya, Namas, kapan orang-orang dari Segoro Banyu datang kemari? Aku tidak bisa memastikannya, Paman. Sebab mereka itu bukan manusia seperti kita. Langkah mereka terlalu besar bagi Marcapada ini. Bagi mereka dari Segoro Banyu kemari, bukan hal yang sulit. Tapi aku yakin Nilot Kencana akan datang. Sayang sekali adikmu Diahayu Pengukir tidak bersama kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Kalau dia ada, tentu kekuatan kita akan bertambah. Aku lebih suka ditambah oleh seorang seperti Diahayu Pengukir daripada 10 prajurit utama. Paman Wisesa, ada yang datang. Duta Nabrang, silakan masuk. Salam sejahtera, Sang Rama. Dan nama Rangga Geni. Senang berjumpa lagi denganmu. Aku juga senang berjumpa denganmu, Paman Cutaka. Apa kabarmu sekarang? Ya, seperti yang kau lihat, Nama. Beginilah. Duta Nabrang, bagaimana dengan pasukan yang ada di ujung perbatasan? Mereka sudah saya perintahkan seperti apa yang Sang Rama kehendaki. Ya. Saya yakin mereka tidak akan bertindak melebihi apa yang Sang Rama perintahkan. Dan di sana ada Ki Pungkur. Seperti apa yang diinginkan oleh Tuan Panjalin. Bahwa kita bergerak setelah panah Sendaren dilepaskan ke langit. Oh iya, Sang Rama. Siapa yang melepaskan panah Sendaren? Aku kurang tahu pasti. Mungkin kau tahu nama Rangga Geni? Yang bertugas melepaskan panah Sendaren adalah Putri Cemani. Rama Wisesa dan Cutak Anabrang mengangguk-angguk. Hati mereka merasa yakin karena mereka sudah melihat dan tahu kemampuan gadis manis bekas istri Rakai Mahisa itu. Sementara itu, Rangga Geni berdiri dari duduknya. Rama Wisesa memandang ke arah Rangga Geni. Mau kemana, Nak Mas? Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum es kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Verdindo Farma. Os kapit. Os kapit. Nah,
Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Rangga Geni? Dan berhasilkah kelak dia mengalahkan Rakai Mahisa? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.